Upaya menjaga persatuan dan ketenangan di tengah situasi nasional, Presiden Prabowo undang tokoh lintas agama ke Istana Negara. Ciptakan Jakarta kondusif, TNI Angkatan Darat menggelar patroli skala besar. Vienna, Austria, raih gelar juara FIBA 3-on-3 World Tour di Dresden 2025 usai tumbangkan Skyliners. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para tokoh lintas agama di Istana Negara Jakarta. Selain tokoh agama, Presiden juga turut mengundang seluruh ketua partai politik. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore. Diketahui undangan ini untuk membahas upaya menjaga persatuan dan ketenangan di tengah situasi nasional yang belakangan memanas akibat aksi unjuk rasa. Pertemuan ini menjadi sorotan karena menghadirkan tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk mendukung stabilitas negara. Bante Kamsai Sumano Mahatera, salah satu tokoh agama yang nampak tiba di istana, mengatakan dirinya salah satu tokoh yang diundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam acara silaturahmi tokoh lintas agama. Tokoh agama Buddha ini menghimbau kepada masyarakat untuk saling sama-sama menjaga kedamaian demi kebahagiaan bersama di tengah situasi aksi demonstrasi yang masih memanas di sejumlah daerah. Undang untuk ketemu sama Bapak Presiden, kami sebelum jelas bahwa hari ini mungkin ketemu mungkin silaturahmi kepada mungkin tokoh agama juga semuanya. Salah satu kami dari Galawada. Bante datang sendiri? Ya, datang sendiri hari ini. Tapi dalam undangan nanti akan ketemu sama siapa saja, Bante? Kami belum tahu, mungkin langsung katanya ketemu langsung di dalam aja. Bante, mungkin ada pesan dari Bante melihat kondisi saat ini yang sempat Akhir-akhir ini, Bante? Ya, kalau dari sekarang yang kita usahakan pentingnya mencakapkan manusia harta dulu deh, supaya kita kebijaksanaan demi ketenangan dan juga kebahagiaan bersama. Selain Bante Kamsai, nampak juga tokoh agama dari Gereja Bentel Injil Nusantara, Pendeta John Lokolo. Dirinya mengungkapkan kehadirannya bersama tokoh lintas agama lain di istana kali ini tidak lepas kaitannya dalam rangka mengikuti doa bersama agar situasi negara bisa kembali kondusif, mulai dari rakyat yang tenang, para pejabat yang bisa mengerti apa kemauan dan kebutuhan rakyat, hingga seluruh aktivitas negara berjalan damai dan lancar. doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat, dan kita doakan supaya semuanya akan berjalan lancar, stabil, dan kita boleh hidup sejahtera ya di Indonesia yang kita cintai. Selain tokoh agama, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengundang sejumlah tokoh ketua partai politik yang sebelumnya juga sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Muhaimin Iskandar, Ketum Partai PKB, Zulkifli Hasan, Ketum PAN, Al-Muzamil Yusuf, Presiden PKS, dan Ketua Umum partai lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi bersama tokoh lintas agama di Istana Negara. Pertemuan ini berlangsung hangat dan menjadi ajang penyampaian aspirasi untuk menjaga persatuan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara Jakarta Senin 1 September 2025. Pertemuan berlangsung hangat dan terbuka, membahas aspirasi masyarakat serta komitmen bersama untuk menjaga persatuan bangsa. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf menilai pertemuan tersebut memberikan ruang bagi tokoh agama untuk menyampaikan harapan rakyat secara langsung. Ia menyebut Presiden Prabowo menunjukkan kesungguhan dalam mendengar aspirasi dan memulai langkah konkret bersama lembaga negara termasuk DPR.
Aspirasi-aspirasi, harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu. Bahkan kemudian di samping menjawab semua yang menjadi pertanyaan dan menjadi persoalan, beliau juga menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan, bukan hanya oleh Presiden, tapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jacky Manuputi, menyebut pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang guyup dan penuh keterbukaan. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menanggapi langsung berbagai isu, termasuk berjanji mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset bersama DPR sebagai langkah memberantas praktik korupsi. Ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan, dan Presiden berjanji misalnya untuk Undang-Undang Perampasan Aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama. Pertemuan yang dirancang untuk digelar secara rutin ini disambut baik para tokoh lintas agama. Mereka siap berkontribusi menciptakan rasa aman di masyarakat, mendampingi umat menghadapi berbagai tantangan, serta mendoakan agar segala ikhtiar pemerintah mendapat perlindungan Tuhan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera memperbaiki fasilitas yang rusak akibat tindakan anarkistis di sejumlah daerah yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ia menekankan agar kerusakan tersebut tidak dibiarkan terlalu lama karena dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat. Bukan halaman itu. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa siang. Mendagri menjelaskan perbaikan kerusakan dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, sumber pembiayaan juga bisa berasal dari gotong royong atau bantuan dari masyarakat yang mampu. Ia menambahkan pemerintah pusat juga tidak menutup kemungkinan turut membiayai perbaikan tersebut. Saat ini pemerintah masih berkoordinasi untuk memetakan daerah mana yang bisa memperbaiki secara mandiri dan mana yang memerlukan bantuan, termasuk menghitung total kerugian secara nasional. Di sisi lain, Mendagri mendorong seluruh Pemda untuk memastikan kegiatan ekonomi di daerah tetap berjalan. Hal ini penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Mendagri mencatat, sejak 25 Agustus 2025, aksi penyampaian pendapat digelar di berbagai daerah. Sebagian aksi berlangsung secara damai, meski ada pula sejumlah aksi yang menimbulkan kerusakan karena dilakukan secara anarkistis. Selain memperbaiki fasilitas rusak, Pemda diminta segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk membahas kondisi terkini di wilayahnya masing-masing. Pemda juga diharapkan membuka dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi, serta menggelar kegiatan yang menghadirkan kedamaian seperti doa bersama yang melibatkan lintas masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kerusakan cepat lakukan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke markas Komando Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kuitang, Jakarta untuk memberikan dukungan moral kepada jajaran Korps Brimob Senin 1 September 2025. Dalam kunjungan itu, Kapolri didampingi Wakapolri dan Kor Brimob, Kadif Propam, serta Kapolda Metro Jaya. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menyampaikan apresiasi kepada anggota Brimob yang selama 4 hari terakhir terus menjaga markas dan menghadapi berbagai aksi kerusuhan. Ia menegaskan bahwa Brimob telah menunjukkan kesigapan meskipun dalam kondisi yang terbatas. Kapolri juga menekankan bahwa Polri sangat menghormati kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, ia menegaskan aksi yang berujung pada pembakaran, penjarahan, dan penyerangan terhadap aparat bukanlah bentuk penyampaian pendapat. Dalam arahannya, Kapolri meminta jajaran Brimob untuk tetap siaga menjaga markas komando. Ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai aturan yang berlaku, mulai dari ucapan verbal, penggunaan tongkat, gas air mata, peluru karet,
hingga peluru tajam bila situasi darurat mengancam keselamatan personil dan markas. Jenderal Sigit juga mengingatkan anggota BRIMOB untuk bisa membedakan antara pengunjuk rasa yang sah dengan perusuh. Hak-hak pengunjuk rasa tetap dijamin, tetapi terhadap perusuh tidak ada toleransi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri agenda di Istana Merdeka Jakarta Senin 1 September 2025. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin menegaskan begitu penting keberhasilan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Program-program prioritas Prabowo harus diterapkan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Caimin saat menghadiri agenda di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 1 September 2025. Caimin menjabat sebagai Ketua Umum PKB, menilai setiap tantangan atau gangguan dihadapi pemerintahan harus dilihat sebagai ujian dan segera diatasi dengan baik. Caimin menekankan PKB akan berdiri tegak mendukung kepemimpinan Prabowo. Alasannya, solusi ditawarkan Prabowo dalam bidang ekonomi maupun politik selaras dengan semangat konstitusi. Buat PKB tidak ada jalan lain. Pak Prabowo harus sukses memimpin Indonesia karena visinya sangat mendasar, yaitu ekonomi konstitusi, tegas dalam menjalankan seluruh amanah ekonomi konstitusi, solusi-solusi konstitusional tentang ekonomi, tentang politik, tentang berbagai hal. Ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Patroli skala besar TNI Angkatan Darat resmi digelar di seluruh wilayah Jakarta. Kegiatan ini dilakukan setiap jam secara bergantian di Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat guna memastikan kondusivitas Jakarta. Patroli perdana dimulai Minggu 31 Agustus 2025 dari Posko Kodim 0501 Jakarta Pusat, kawasan Monas. Dilanjutkan dengan menyusuri titik wilayah Jakarta, khususnya kawasan yang sebelumnya menjadi titik unjuk rasa belakangan ini. TNI AD menyiapkan 3.333 personel untuk operasi patroli skala besar dengan sistem setiap jam secara bergantian. Prajurit TNI AD menyisiri 5 wilayah kota di Jakarta, mulai dari Jakarta Utara, Selatan, Pusat, Timur, hingga Barat. Satuan setingkat kompi diterjunkan dalam setiap kegiatan dan pada kondisi tertentu komandan batalion turut serta di lapangan. Hal ini menunjukkan komitmen TNI AD untuk hadir secara humanis dan profesional demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Patroli akan terus dilaksanakan hingga kondisi di Jakarta dinyatakan benar-benar aman dan kondusif. Dari Jakarta, Sana Sairus, Angkada Agung, Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep tidak ikut menghadiri pertemuan para petinggi parpol bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta pada Senin 1 Agustus 2025. Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang hadir mewakili Kaisang mengungkapkan alasan Kaisang absen. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak ikut menghadiri pertemuan para petinggi parpol bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta hari Senin kemarin. Sekjen PSI Raja Juli Anton yang hadir mewakili Kaisang mengungkapkan alasan Kaisang absen. Raja Juli menyampaikan Kaisang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Ia pun meminta doa untuk kesembuhan Kaisang. Raja Juli kemudian menyinggung munculnya isu adu domba antara Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang berseliweran di media sosial. Ia menepis isu itu dan menegaskan telah berkomunikasi dengan tim Prabowo. Misalkan dari tim Pak Prabowo, kami cukup intens ya untuk saling mengklarifikasi, tabayun ya. Ada sebuah video
yang isinya berbeda dengan narasinya. Jadi isinya Pak Jokowi ketemu siapa, Mas Gibran ketemu siapa, Presiden ketemu siapa, tapi itu dianggap sebuah pertemuan untuk menggalang demo-demo. Sebelumnya, sejumlah petinggi parpol terlihat satu persatu mendatangi istana sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Di antaranya Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Waketum PKB Faisal Riza, Ketum Partai Gelora Anies Mata, dan Ketum Prima Agus Jabo. Hadir pula Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan bahwa pemerintah tidak bisa memastikan kapan media sosial TikTok mengaktifkan kembali fitur live streaming. Nezar juga memahami keresahan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, dengan matinya fitur live TikTok. Namun menurutnya pelaku UMKM juga masih bisa memanfaatkan fitur lain yang ada di TikTok untuk tetap berjualan. Guys, ini kita mau live kok nggak bisa ya? Ada yang sama nggak guys nih? Nggak ada tulisan live-nya. Kemudian kalau kita... Hingga saat ini fitur live sosial media TikTok belum juga aktif. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria yang ditemui seusai rapat bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 2 September 2025, mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan TikTok terkait fitur live yang mati. Nezar mengatakan TikTok masih mengevaluasi fitur live. Nezar mengungkapkan bahwa pemerintah tak bisa memastikan kapan media sosial TikTok mengaktifkan kembali fitur live-nya. Itu tergantung TikTok. Mereka lagi mengevaluasi ya, menurut pengumuman yang mereka buat. Mereka lagi coba memonitor konten-konten negatif yang berlawanan dengan community guidelines mereka. Nanti kita coba follow up. Lebih lanjut, Nezar mengklaim ia memahami keresahan masyarakat dengan matinya fitur live yang menjadi wadah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mempromosikan produknya. Namun menurutnya UMKM juga masih bisa memanfaatkan fitur lain yang ada di TikTok untuk tetap berjualan. Nezar menekankan bahwa TikTok secara sukarela memutuskan untuk menonaktifkan fitur live. Nezar memastikan pemerintah tidak memberikan instruksi agar TikTok mematikan fitur itu ketika global demonstrasi makin meluas di Indonesia. Selanjutnya pemerintah akan terus berkoordinasi dengan TikTok terkait dengan ini. Lebih lanjut, masyarakat pun diminta berhati-hati dalam menggunakan platform media sosial untuk tak menyebarkan konten provokatif. Karena saat ini pemerintah tengah mempelajari dan akan berkolaborasi dengan platform media sosial. Nantinya dalam diskusi kita mungkin kita akan juga membahas bagaimana fitur live report ini juga bisa digunakan dengan aman, gitu ya, dengan aman bagi para UMKM dan juga bagi masyarakat umum. Rasul Wandari Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kelangkaan BBM di SPBU swasta. Bahlil menyebut kuota impor untuk perusahaan swasta sudah ditambah 10% pada tahun ini. Tokoh-tokoh agama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kelangkaan BBM di SPBU swasta. Menurutnya perusahaan swasta sudah mendapatkan kuota impor yang sama seperti tahun 2024, bahkan ditambah sebesar 10% untuk tahun ini. Bahlil mengungkapkan cadangan BBM nasional saat ini masih tersedia. Jika perusahaan swasta menginginkan penambahan kuota, mereka dipersilahkan untuk melakukan kerjasama secara business to business atau B2B dengan Pertamina. Untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta, kita itu memberikan kuota impor itu seperti 2024 contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambah 10%, jadi 1.100.000 itu contoh ya. Jadi kuota impornya itu diberikan 100% di 2024 ditambah dengan 10%. Jadi lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi nggak ada yang menjadi kelangkaan. Namun mereka meminta tambah. Tapi kalau minta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita kan masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional ya. Meski demikian, sejumlah jaringan SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP AKR, terutama di wilayah Jakarta, dilaporkan tidak menjual beberapa jenis BBM premium sejak minggu lalu untuk waktu yang belum ditentukan. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Informasi berikutnya sempat mengalami gangguan selama beberapa hari akibat aksi unjuk rasa. Operasional komuter lain Jabodetabek sudah kembali normal. Tercatat sebanyak 400.000 pengguna telah diberangkatkan menggunakan komuter lain. Aksi unjuk rasa besar-besarannya berujung kerusuhan telah berdampak terganggunya operasional moda transportasi massal di ibu kota, salah satunya komuter lain. Setelah sempat tak beroperasi selama beberapa hari, kini operasional komuter lain Jabodetabek mulai kembali normal dengan jam operasional mulai pukul 4.00 Senin pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat tengah malam. Tercatat hingga pukul 3 sore kemarin, jumlah pengguna KRL yang telah diberangkatkan dari sejumlah stasiun sebanyak 400.000 orang menggunakan 1.063 perjalanan kereta. Jumlah pengguna tertinggi adalah stasiun Bogor dengan jumlah pengunjung yang telah diberangkatkan sebanyak 400 penumpang. Sementara untuk stasiun kedatangan tertinggi adalah stasiun Tanah Abang dengan jumlah penumpang mencapai 18.000 penumpang. Stasiun keberangkatan tertinggi yaitu stasiun Bogor, sebanyak sekitar 24.000 orang yang sudah berangkat dari stasiun Bogor. Sedangkan untuk stasiun kedatangan yang terbanyak adalah stasiun Tanah Abang, di mana ada sekitar 18.000 orang yang sudah turun di stasiun Tanah Abang. KCI berkomitmen memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dengan menyelenggarakan angkutan perkotaan yang fokus pada keamanan dan keselamatan. PT KCI berkomitmen akan terus memberikan pelayanan maksimal kepada para pengguna KRL Jabodetabek baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.